Oke, teman-teman, hari ini akan saya jelaskan terkait dengan project based learning fisika gitu ya. Dalam satu semester pembelajaran, seperti dulu di awal perkuliahan sudah saya sampaikan bahwa nanti setelah UTS akan saya sampaikan terkait project based learning fisika. Maka pada kesempatan kali ini saya jelaskan panduannya ya, atau detail dari project based learning itu. Oke teman-teman, project based learning ini nanti teman-teman membuat alat peraga pembelajaran atau dikenal atau saya sebut sebagai portable lab kayak gitu. Jadi sebuah alat gitu yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah percobaan gitu. Nah, kemudian bagaimana penentuan alat ini nanti akan mengacu pada sebuah model. Jadi ada tujuannya, ada kearifan lokalnya, dan ada input proses output. Di mana alat atau media pembelajaran ini nanti memadukan antara local wisdom ya, atau kearifan lokal. Itu salah tulis ya, kearifan lokal, tapi kearifan lokal gitu ya. Kemudian digabungkan dengan portable lab. Yang dimaksud portable lab di sini adalah lab atau alat media pembelajaran, alat peraga pembelajaran yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah percobaan khususnya dalam materi fisika. Nah, kemudian tentunya karena mata kuliah kita fisika, materinya nanti sesuai dengan fisika. Yang sudah kita pelajari ada pengukuran, kemudian ada vektor, ada kinematika, ada dinamika, dan lain sebagainya. Dan juga materi-materi lain yang mungkin belum sempat atau belum kita pelajari. Nah, kemudian dalam PBL ini harus ada hardware kayak gitu ya. Berarti ada hardware, kemudian dikombin dengan software tentunya. Kalau menggunakan Arduino dan lain sebagainya, harus menggunakan pemrograman. Kemudian kelompoknya adalah 4 mahasiswa ya. Atau ketika tidak 4, 3 boleh, 3 atau 4 mahasiswa gitu. Saya kira itu bisa mengakomodir berapapun jumlah mahasiswanya. Oke, kemudian teman-teman bisa milih materi tadi ya. Materinya bisa pengukuran, mungkin bisa vektor, bisa kinematika, bisa dinamika, atau materi-materi yang lain. Gitu. Nah, setelah teman-teman boleh milih materi, ini adalah tahapan modelnya ya. Jadi, atau tahapan atau modelnya yang teman-teman harus ikuti. Pertama, teman-teman memilih subjek, tentunya mata kuliah kita adalah fisika. Maka dalam fisika itu sebenarnya ada materi-materi yang seperti mekanik, optik, kelistrikan dan magnet, kemudian osiloskop, gelombang, termodinamik, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi seperti tadi ya, di depan sudah saya sampaikan, teman-teman nanti memilih subjeknya apa. Mungkin dari subjek atau materi itu masih dikerucutkan lagi menjadi lebih spesifik gitu ya, apa materinya, misalkan pengukuran atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian dari subjek itu tentunya teman-teman itu merancang sebuah, bukan hanya merancang ya, tapi membuat sebuah media alat pembelajaran yang kita kenal dengan PLILW gitu ya, Portable Laboratory yang terintegrate Local Wisdom. Jadi ini Portable Lab sama Local Wisdom di bagian selanjutnya. Tentunya di sana ada semacam tujuan dari membuat alat atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ya, biasanya tujuan pembelajaran itu menyangkut aspek afektif gitu ya, sikap, kognitif itu pengetahuan, kemudian skill itu keterampilan, kemudian skill abad 21. Skill abad 21 itu ya kolaborasi, makanya harus kelompok. Kemudian apa? Kritis, mampu memecahkan masalah dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari pilihan tema itu kemudian teman-teman bawa apa sih tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari alat yang teman-teman bikin itu ya, bukan tujuan pembelajaran kita saat ini. Tapi adalah tujuan pembelajaran dari proyek atau alat yang teman-teman bikin.
setelah tujuannya dapat, setelah materinya dapat, nah teman-teman itu melihat ya, melihat kondisi sekitar atau kearifan lokal sekitar gitu ya. Nah, kearifan sekitar itu bisa dari mainan tradisional, bisa dari game tradisional, bisa dari alat musik tradisional atau nilai-nilai yang ada di masyarakat kayak gitu ya. Nah, itu kemudian dibawa ke portable lab kayak gitu. Nah, portable lab itu bisa dibangun dengan mikroprosesor atau mikrokomputer. Salah satunya adalah tadi ya Arduino misalkan kayak gitu. Nah, tentunya di sana harus ada input. Ya, asumsinya input adalah sensor, kemudian proses, kemudian output itu sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tahapan atau model ini nanti akan bisa saya berikan secara detail tahapan modelnya terus bagian-bagiannya seperti apa nanti. Kemudian selain itu teman-teman nanti mengintegrasikan ya local wisdomnya diintegrasikan dalam portable lab atau alat peraga pembelajaran tadi. Nah, integrasinya itu bisa dalam bentuk di bagian input, juga bisa di bagian output gitu ya. Juga bisa menjadi bagian dari lab itu atau juga bisa menjadi ornamen gitu ya. Jadi ornamen bisa, jadi bagian dari alat. Misalkan saya pernah membuat kapal otok-otok, berarti kapal otok-otok itu juga bagian dari alat, nggak hanya ornamen gitu ya. Dan bisa diberi di bagian input dan output kayak gitu. Karena asumsi saya proses tentunya nggak bisa disisipi local wisdom karena proses lebih pada computing dan programming kayak gitu ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Kemudian nanti laporannya, nanti kalau belum jelas kita tanya jawab di akhir ya. Nanti laporannya berarti ada cover kayak itu ya, pilihan materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Teman-teman mendeskripsikan local wisdom. Biasanya local wisdom itu kan punya value, punya nilai. Nah, nilainya itu apa sih yang ingin tertransfer kayak gitu ke dalam pembelajaran itu. Kemudian deskripsi portable laboratorinya. Oh, maksudnya fungsi dari alatnya itu seperti apa. Kemudian deskripsi integrasinya seperti apa. Jadi local wisdomnya saya integrasikan di bagian ini kayak gitu. Kemudian hasil percobaan dan pengujian. Jadi alatnya nanti teman-teman coba, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, setelah itu teman-teman analisis ya, analisis, kemudian teman-teman simpulkan ya dan dokumentasikan dalam bentuk foto tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tahapannya kurang lebih mengikuti dari model tadi gitu ya, model PLILW ya. Oke, kemudian dari kasus ini laporan, nanti evaluasinya adalah laporan tadi, kemudian nanti akan ada presentasi di akhir, kemudian ada post test, berarti tes terkait dengan ini ya, terkait dengan PPL, kemudian tentunya ada kuesioner pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggunaan modal tadi. Oke, ini contoh ya teman-teman ya, membangun sebuah alat ukur ya, alat ukur hambatan gitu ya, atau alat ukur hambatan resistor kayak gitu ya, yang dikombinasikan dengan wayang atau gunungan wayang. Nah, local wisdom ini adalah gunungan wayang kayak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa melihat filosofi dari gunungan wayang itu seperti apa. Nah, harapannya seperti itu. Jadi dari proyek ini kita mau mengenalkan ada kearifan lokal yang bisa kita ambil nilai-nilainya kayak gitu ya. Kemudian juga ada materi gitu ya. Jadi harapannya pembelajaran itu lebih dekat dengan kondisi masyarakat atau kondisi teman-teman semua. Nanti secara detail bisa dilihat di YouTube itu ya. Pemaparannya sangat jelas saya kira di dalam YouTube itu presentasinya ya.
Nah, kemudian contoh yang lain ini portable laboratory juga menggunakan kapal otok-otok, kemudian menggunakan live view. Jadi ada Arduino, ada sensor, ada kapal otok-otok. Kemudian hasil dari kapal otok-otok ini kita gunakan untuk mengetahui karakteristik gerak melingkar. Gerak melingkar itu kan materi fisika. Gimana sih karakteristiknya kayak gitu? Dalam hal ini adalah periodenya, kecepatan sudutnya, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, tentunya kita memvariasikan ya dalam penelitian. Baik memvariasikan kapal otok-otoknya, masanya misalkan, atau memvariasikan lintasannya, misalkan kayak gitu ya teman-teman. Itu contoh ya. Nah, kemudian hasil pengujian tadi kan ada bentuk pengujian saya modelnya kayak gini, diuji kayak gitu ya. Dari sini kelihatan karakteristik bahwa yang radiusnya tinggi, ya, yang radiusnya panjang tentunya butuh periode yang lebih besar juga, nah, kayak gitu untuk melintasinya. Nah, belum lagi di sini nanti tentunya bisa dilihat karakteristik geraknya itu gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar tidak beraturan, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak kemarin sudah kita pelajari kan gerak apa, gerak lurus atau gerak lurus beraturan kayak gitu. Jadi bisa membuat alat untuk mengidentifikasi misalkan gerak lurus atau gerak lurus beraturan. Nah, misalkan apa, mobil-mobilannya dokar ya, atau apa yang mobil-mobilan klasik yang atau ciri khas kita kayak gitu. Misalkan seperti itu idenya bisa ke sana. Itu saja teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dari apa PPL ini silahkan mungkin biar lebih jelas gitu ya. Monggo. Dari teman-teman semua. Silahkan. Punya gambaran ya, teman-teman ya. Saya Monggo Mas Giri. bisa minta dijelaskan ulang tentang tahapannya, Pak. Yang slide Oke. 4 itu, Pak. Oke. Saya jelaskan ulang tentang tahapannya ya. Jadi tahapannya nanti teman-teman itu memilih tema kayak gitu. Memilih misalkan temanya adalah mekanik atau gerak. Nah, kemudian pilih tema yang lebih spesifik adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan kayak gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman menentukan tujuan pembelajaran dari gerak lurus dan gerak lurus beraturan itu apa. Misalkan bisa mengidentifikasi perbedaan antara gerak lurus dan beraturan dan gerak lurus tidak beraturan dan lain-lain. Silakan nanti boleh mengambil dari berbagai referensi ya, buku-buku dan lain sebagainya. Nah, misalkan seperti itu tujuan skillnya apa kayak gitu, karena itu percobaan ya. Kemudian afektifnya apa, sikapnya, misalkan disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian abad 21-nya apa, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman pikirkan kira-kira apa ya mainan tradisional misalkan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran, alat peraga pembelajaran atau alat praktikum pembelajaran, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan konsepnya adalah kita bikin sebuah lintasan, kayak gitu ya. Kemudian kita kasih sensor di tempat awal, kemudian kita kasih sensor di tempat akhir kayak gitu ya. Nah, kemudian tentunya itu sensor kita menggunakan Arduino bisa, kemudian kita tampilannya tadi pakai live view bisa ya, tampilan interface-nya kita menggunakan live view kayak gitu. Berarti portable laboratory sudah punya konsep ya. Dari perbandingan gerak awal sama gerak akhir kayak gitu. Kemudian dicari atau mungkin tiga tempat ya,
A, B, C ya itu. Kalau awal dan akhir saja mungkin belum bisa mengidentifikasi itu GLB atau GLBB kayak gitu. Tapi kalau 3 tempat dengan jarak yang sama misalkan, jarak yang sama ya. Nah, jadi membandingkan antara waktu dari A ke B dan B ke C ini bisa kalau waktunya sama misalkan kayak gitu. Karena waktunya sama berarti kan kecepatannya sama ya karena jaraknya sama. Oh, berarti dia gerak lurus beraturan. Kalau tidak sama, berarti dia gerak lurus berubah beraturan. Oh, itu cara alat portable lab-nya kita sudah punya konsep. Nah, kemudian local wisdom-nya apa? Oh, local wisdom-nya karena kita butuh gerak, apa alat yang bisa digerakkan misalkan. Oh, mau becak misalkan ya. Atau apa? Becak itu local wisdom enggak kayak gitu, atau mungkin kereta kencana atau kereta kuda kayak gitu. Nah, tentunya dalam pembangunan alat ini butuh identifikasi ya teman-teman ya. Kalau kereta kuda kira-kira apa ya? Sensornya bisa match enggak kayak gitu. Nanti kalau sensornya agak ke bawah hanya mengidentifikasi rodanya, padahal rodanya ada 2. Nah, bagian mana ini yang diidentifikasi? Nah, itu kan bisa menjadi permasalahan teknis kayak gitu ya. Misalkan butuhnya alatnya yang kotak saja gitu. Kalau kotak apa ya yang kira-kira itu kaitannya sama local wisdom lah kayak gitu. Saya kira itu butuh kreativitas teman-teman untuk menggali kondisi keadaan sekitar kita. Ini hanya ide ya. Nah, kemudian ketika sudah matching, sudah punya konsep kayak gitu, sudah ketemu local wisdom-nya apa, konsep portable-nya apa, kemudian tadi diintegrasikan. Nah, integrasikannya berarti local wisdom-nya, kalau konsepnya local wisdom adalah benda yang digerakkan tadi, nah berarti itu nggak hanya sekedar ornamen kayak gitu, tapi itu bagian dari alat percobaannya. Tapi bisa jadi alatnya tadi hanya balok saja gitu. Tapi lintasannya saya bikin ornamen lintasan Keraton Solo misalkan dengan gapuranya, dengan jalannya kayak gitu, dengan alun-alunnya mungkin atau mungkin dengan maket kerajaannya misalkan kayak gitu. Atau juga bisa dengan konsep yang lain, local wisdom-nya lah kayak gitu ya, teman-teman ya. Ya kalau seperti itu namanya ornamen local wisdom. Jadi mungkin ada begitu banyak alternatif saya kira ya dalam pengembangannya. Seperti itu mungkin Mas, punya gambaran ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selain contoh-contoh yang sudah ada tadi. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup untuk PBL ini? Ini proyek untuk jangka panjang atau mau tanya Pak? Atau ditumpuk minggu depan atau gimana itu Pak? Oh, ini proyek untuk mata kuliah ini, jadi presentasinya nanti di akhir mata kuliah ya, kurang lebih 2 pertemuan akhir. Jadi teman-teman masih punya waktu 1 bulan ini dalam pengerjaannya. Jadi bukan sekarang ya, bukan minggu depan, tapi mungkin 1 bulan ini untuk mengerjakan. Karena banyak yang perlu dikerjakan lagi. Itu Mas Bayu. Iya Pak, makasih Pak. Oke, teman-teman, ada yang lain? Tadi yang tanya siapa tadi? Itu yang dipakai Arduino Uno R3 itu ya Pak? Sebenarnya nggak ada batasan ya dalam penggunaan hardware ini mau menggunakan apa. Bisa Uno, bisa Mega. Maksudnya Uno itu karena yang paling murah ya. Portnya lebih sedikit daripada yang lainnya. Atau mungkin kalau teman-teman butuh WiFi, pakainya nggak Uno karena yang pakai modul WiFi apa itu namanya? Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak lupa yang ini ya, yang pakai modul WiFi itu. Itu teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan, intinya seperti itu. Oke,
Cukup? Ada lagi? Ini memang apa ya, kreativitas teman-teman ya. Jadi harapannya dari sini akan muncul kreativitas dari teman-teman dalam create sebuah project gitu ya. Khususnya adalah portable lab terintegrasi dengan local wisdom. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau buat pembuatan kelompoknya ini gimana Pak? Dibuat di sini atau individu masing-masing? Oh iya, untuk kelompoknya bisa kita diskusikan. Teman-teman sepakatnya mau bikin sendiri atau saya yang bagi. Saya ngikut aja. Oh, iya, iya.